Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini dan seterusnya kita dalam keadaan sehat selalu dan tentu tetap semangat ya, insya Allah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang terkait dengan perpajakan. Video ini adalah video ketiga. Setelah sebelumnya saya sudah memberikan menyajikan materi, mempublish materi melalui dua video sebelumnya. Pada video kali ini, outline-nya ini hanya satu materi yang akan saya bahas, yaitu tentang sistem pemungutan pajak, khususnya di Indonesia ya. Bagaimana pajak itu dipungut oleh pemerintah, bagaimana wajib pajak setor pajak pada pemerintah. Hal tersebut terkait dengan sistem yang diberlakukan oleh satu negara dalam hal perpajakan. Nah, kalau kita mengkaji berbagai literatur ya, khususnya di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ini tentang penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang apa? Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, dalam ketentuan umum itu diantaranya berbicara tentang sistem pemungutan pajak. Di Indonesia dan di beberapa negara pada umumnya ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system. Yang kedua disebut dengan official assessment system ya, dan yang ketiga ada withholding system. Jadi ada 3 sistem pemungutan pajak. Mana yang berlaku di Indonesia tergantung kepada jenis pajak apa yang dipungut yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga sistem pemungutan pajak ini. Nah, yang pertama self-assessment system. Apa itu? Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu atau wajib dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Jadi, penentuan besaran pajak ditentukan dihitung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Ya, kalau itu pajak pusat ya, atau ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Kalau dulu Dinas Pendapatan Daerah ya, atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat pemerintah. Nah, sekarang membayar pajak ada namanya e-filing, jadi bisa melaporkan pembayaran pajak secara digital, secara online melalui sebuah aplikasi atau situs yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak ya, kalau di tingkat daerah. Nah, sistem pemungutan pajak yang satu ini yaitu yang self-assessment system mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak ya 1983. Itu waktu itu ada undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang sudah diamandemen beberapa kali, disempurnakan beberapa kali, terakhir tadi tahun 2009 nomor 16. Nah, peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini, dalam self-assessment system ini ya, adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Jadi self-assessment system diterapkan untuk jenis pajak pusat. Untuk pajak daerah tidak dilakukan. Contoh pajak pusat yang memberlakukan self-assessment system itu adalah PPN dan PPH. Ya, PPN dan PPH.
perusahaan biasanya kalau dia punya transaksi yang harus disorotkan pajaknya, itu supermarket, minimarket, atau pabrik yang dia melakukan aktivitas transaksi ekonomi, di situ muncul PPN dan ada akumulasi pendapatan tiap bulan, tiap tahun yang di situ juga ada pajak yang harus disetorkan, maka perhitungannya, pelaporannya itu dilakukan oleh wajib pajak. Pemerintah bertugas sebagai pengawasnya. Itu dalam self assessment system. Nah, ini dia self assessment system itu kalau digambarkan, jadi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk wajib pajak itu siapa. Dalam video sebelumnya sudah kita jelaskan, wajib pajak itu bisa orang pribadi atau bisa juga badan ya. Bisa orang pribadi, bisa juga badan yang bertindak sebagai wajib pajak itu. Nah, wajib pajak diberi kepercayaan untuk satu, mendaftarkan diri. Dengan mendaftarkan diri nanti dia terdaftar dan memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian dia menghitung sendiri. Ya, kalau ada kesulitan bisa konsultasi ke konsultan pajak atau ada di kantor pajak itu ada petugas khusus yang melayani konsultasi, memperhitungkan ya berdasarkan tarif, kemudian dibandingkan dengan kisarannya objek pajak yang harus dibayarkan pajaknya, ya, misalkan penghasilan, menyetorkan. Nah, ini menyetorkannya ke kantor pos atau bank yang menjadi mitra kantor pelayanan pajak ya. Jadi SOR itu bukan di kantor pelayanan pajak, menyetorkan itu ke bank yang menjadi mitra atau ke kantor pos, dan melaporkan. Nah, ini melaporkan, harus melaporkan. Kalau tidak melaporkan nanti khawatir kita sudah bayar tapi tidak diperhitungkan sebagai wajib pajak yang taat membayar pajak. Itu jadi pajak terhutang itu dilaporkan oleh wajib pajak. Itu dia dalam self assessment system. Jadi mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan, semuanya itu dilakukan oleh wajib pajak. Nah, itu dia self assessment system. Nah, ciri-cirinya kalau kita jelaskan, kalau kita uraikan lebih detail, ciri-ciri sistem pemungutan pajak self assessment system itu yang pertama adalah penentuan besaran pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri ya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dia melakukan penentuan besarannya sendiri dihitung. Tentu pemerintah memberikan regulasi peraturan yang pasti tentang bagaimana objek pajak, bagaimana subjek pajak, bagaimana tarifnya. Nah, wajib pajak begitu berdasarkan peraturan itu. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya, ya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Nah, itu dia. Jadi berdasarkan penjelasan tadi ada 3 ciri ya. Pertama ini cirinya ya, yang keduanya adalah ini, dan yang ketiganya adalah ini. Ada 3 karakteristik self assessment system yang bisa membantu kita untuk memahami bagaimana self assessment system itu. Yang berikutnya ada official assessment system. Official assessment system. Apa itu official assessment system? Ini. Di official assessment system itu adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang kepada siapa? Kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Jadi kalau dalam self assessment system diserahkan kepada wajib pajak, kalau dalam official assessment system kebalikannya, ditetapkan, dihitung itu oleh fiskus. Fiskus itu adalah aparat perpajakan atau petugas yang menghimpun perpajakan di kantor pelayanan pajak. Yang berikutnya, dalam sistem pemungutan pajak official assessment system, wajib pajak bersifat pasif, dikembalikan dari self assessment system.
Kalau di official bersifat pasif. Kalau dalam self assessment wajib pajak bersifat aktif. Kalau di sini pasif. Kenapa? Karena dihitung oleh Fiskus, bukan oleh wajib pajak. Dan pajak terutang harus ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh Fiskus. Ini ada surat ketetapan, ada surat pemberitahuan pajak, ada SPT, ada SPPT. Contoh pajak yang menggunakan official assessment system itu adalah PBB. PBB ini ada dua jenis ya. Ada PBB P2 yang termasuk pajak daerah, itu PBB yang menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah kabupaten kota, perkotaan, pedesaan. P2 itu ada juga PBB P3. Nah, PBB P3 itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Hubungan perhutanan, pertambangan itu P3 menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi PBB ini ada dua jenis, sudah dijelaskan pada video yang lain. Nah, itu official assessment system yang berlaku contohnya untuk penerapan PBB di Indonesia. Nah, ini penjelasan lebih jauhnya dalam pembayaran PBB, KPP atau BPPD. Kalau P itu adalah kantor pelayanan pajak. Kalau BPPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah, adanya di provinsi dan di kabupaten kota untuk mengelola pajak daerah, merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak. Nah, biasanya ada SPPT-nya berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Nah, biasanya orang tua atau kita yang memiliki bumi, memiliki tanah, kita membayar PBB ya. Lalu temponya adalah akhir Agustus atau September paling lambatnya itu. Ada suratnya berapa yang kita bayar. Di dalam surat itu sudah tercantum berapa NJOP-nya ya, berapa NJOP TKP-nya, berapa tarifnya, dan berapa yang harus dibayar oleh kita. Tahu sekali ya kalau PBB. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung karena di situ sudah tercantum. Ya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan SPPT, surat pembayaran pajak tahunan. SPPT, surat pembayaran pajak tahunan, atau surat pembayaran pajak terutang yang dikeluarkan oleh KPP atau BPPD, tempat wajib pajak terdaftar ya. Nah, itu dia tentang official assessment system ya, yang berlaku biasanya untuk PBB. Nah, ini kita bisa menyimpulkan ciri-ciri official assessment system. Berdasarkan penjelasan tadi, setidaknya kita bisa menyimpulkan ada 4 ciri. Yang pertama adalah besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau disebut dengan Fiskus itu tadi. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka, karena dihitung oleh Fiskus. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan memberikan surat ketetapan pajak. Jadi ada surat ketetapan pajaknya yang mencantumkan berapa pajak yang harus dibayar. Surat itu diterbitkan oleh Fiskus, oleh KPP atau BPPD. KPP itu kantor pelayanan pajak, BPPD itu Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Kemudian pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Nah, itu dia, karena sifatnya official assessment system. Terakhir, dalam 3 sistem pemungutan pajak itu ada yang dikenal dengan withholding system. Withholding system. Nah, bagaimana withholding system? Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Jadi kalau dalam self assessment system dihitungnya oleh wajib pajak, kalau dalam official assessment system dihitungnya oleh petugas pajak, kalau withholding system oleh pihak ketiga, bukan oleh wajib pajak, bukan pula oleh petugas pajak, tapi
tapi oleh pihak ketiga. Nah, contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Biasanya di pabrik yang memberi karyawan ribuan, ya, itu ada pajaknya itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final, ya, dan PPN itu diperhitungkan oleh bendahara. Jadi yang bayar wajib pajaknya adalah karyawan, ya, tapi langsung dipotong oleh bendahara perusahaan dari pendapatan karyawan itu dan disetorkan oleh bendahara perusahaan itu kepada pemerintah. Nah, itu contoh withholding system. Jadi dihitungnya bukan oleh wajib pajak, bukan oleh petugas pajak, tapi oleh pihak ketiga. Contohnya adalah ini. Contohnya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait, misalkan bendahara perusahaan. Yaitu withholding system. Tentang PPh pasal 21 apa, pasal 22 apa, 23 apa, dan seterusnya ini ada di video yang lain tentang jenis-jenis pajak. Nah, ini dia alur administrasi perpajakan. Dari 3 sistem pemungutan pajak, nanti ada perbedaan dari sisi menghitung ini, ya, sisi menghitung ini. Tapi secara umum inilah alurnya. Yang pertama alurnya wajib pajak daftar. Daftarnya kemana? Bisa ke kantor pelayanan pajak atau bisa registrasi online, e-registrasi. Yang untuk apa? Untuk nanti bisa mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kalau sudah dapat NPWP dan dia memiliki objek pajak sesuai dengan jenis pajaknya, maka dihitung. Yang menghitungnya siapa? Tergantung kepada 3 sistem pemungutan pajak tadi itu. Bisa dihitung oleh wajib pajak kalau itu menggunakan self assessment system, contohnya PPh dan PPN. Bisa dihitung oleh petugas pajak kalau itu PBB contohnya, ya, atau disebut dengan official assessment system. Kalau yang ketiga withholding system, bukan oleh wajib pajak, bukan oleh petugas pajak, tapi oleh pihak ketiga, ya. Jadi itu dari sisi menghitung ini ada 3, ya, tergantung pada jenisnya. Ada 3 jenis. Pertama adalah apa disebut dengan self assessment system, yang keduanya adalah ada official assessment system, dan yang ketiganya caranya ada disebut dengan withholding system. Nah, pada saat menghitung, siapa yang menghitungnya? Ada 3 sistem. Setelah dihitung, bayarnya di bank persepsi atau bank yang menjadi mitra kantor pelayanan pajak atau di kantor pos. Ya, kalau sudah bayar nanti akan masuk menjadi sumber pendapatan dalam APBN kalau itu pajak pusat. Kalau pajak daerah akan masuk menjadi pendapatan dalam APBD. Nah, kalau sudah bayar harus lapor. Nanti yang lapor tentu adalah pihak yang membayarkannya, ya, wajib pajaknya atau tadi pihak ketiga yang membantu untuk memproses perhitungan dan penyetorannya. Kemudian nanti kalau sudah diterima, nanti kita akan mendapat tanda terima penyampaian SPT. Nah, SPT surat pemberitahuan tahunan, ya, surat pemberitahuan tahunan, kita akan ada tanda terimanya. Di wajib pajak akan menerima bukti bahwa sudah membayar pajak dan berkontribusi terhadap pendapatan negara, terhadap pembangunan ekonomi negara kita. Nah, itu dia alur administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Nah, terakhir untuk memperdalam pemahaman kita, pengetahuan kita tentang perpajakan, ada buku, ini rekomendasi buku saya, ada 3 buku yang terkait dengan perpajakan, ada di buku yang kedua ini, ya, di buku yang nomor 2 ini. Di dalamnya ada 1 bab membahas tentang perpajakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini diterbitkan oleh Grafindo Bandung dan ditulis oleh Herlan Firmansyah dan Diana Nurbiasa. Itu buku rekomendasi. Nah, terakhir ini pesan
moral untuk ikhtiar kolektif kita, ikhtiar bersama kita, karena sekarang sedang pandemi ya. Jadi saya menyisipkan pesan untuk ikhtiar merawat kesehatan diri dan kesehatan bersama, kesehatan sesama. Pertama, kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu 5M sebagai bentuk ikhtiar nyata kita dalam merawat kesehatan diri dan kesehatan sesama, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kiranya bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan materi ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.